Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatabina, rahimani warahmatullah. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 20? 12? Oh, ada khilaf masyaallah di kalangan para ulama. Zulqa'dah tanggal berapa? 12, kan udah masuk maghrib. Betul? Atau 13? Kita sedang berada di salah satu bulan haram. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah dari ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama ini. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Para ulama menyebutkan dari 12 bulan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu dari Muharram sampai ke Dzulhijjah ada 4 bulan haram. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Thalathatul mutawaliyat", 3 secara berurutan. Apa yang berurutan? Sekarang ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini 3 berurutan. Kemudian satu lagi di bulan Rajab, 4 bulan haram. Para ulama banyak menyebutkan definisi tentang bulan haram itu sendiri. Dari banyaknya definisi yang disebutkan oleh para ulama, paling tidak ada 2 kita simpulkan dari definisi-definisi yang disebutkan para ulama tentang bulan haram. Definisi yang pertama disebutkan oleh para ulama yang telah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan haram adalah bulan yang dimuliakan dan bulan suci. Jadi bukan hanya bulan Ramadan, bulan suci. Ini juga bulan apa? Suci. Bulan yang dimuliakan dan juga bulan suci. Melakukan maksiat dan dosa pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar. Sebagaimana melakukan amal saleh pada bulan tersebut, pahalanya lebih besar. Ini makna yang pertama dari bulan haram disebut Ibnu Abbas, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan. Melakukan maksiat atau dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya lebih besar. Dan melakukan amal saleh pada bulan-bulan tersebut, pahalanya juga lebih besar. Para ulama berselisih pendapat. Apakah yang dimaksud dosa lebih besar ini? Apakah dosa tersebut dilipat gandakan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ketika orang berbuat dosa, maksiat, kedurhakaan pada 4 bulan haram ini, maka dosanya akan dilipat gandakan. Ini menurut sebagian ulama. Dan banyak ulama berpendapat seperti ini. Adapun menurut ulama yang lain mengatakan dosa lebih besar bukan dilipat gandakan, lakin yu'adzab, akan tetapi azabnya lebih keras, siksanya lebih keras. Karena dosa dalam hadis dikatakan berbeda dengan pahala. Pahala akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih dari itu. Adapun dosa dihitungnya berapa? 1. Tapi ingat, 1 dosa yang dilakukan di bulan haram itu berbeda dengan 1 dosa yang dilakukan selain bulan haram. Nah, ulama kedua berpendapat dosa yang lebih besar yang dilakukan bulan haram itu bukan dilipat gandakan, tetapi azabnya, siksanya lebih keras. Sebagaimana amal saleh yang dilakukan di bulan haram, maka pahalanya pun lebih apa? Lebih besar. Ikhwatan iman rahimani rahmatullah. Para ulama menyebutkan
Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketika kita satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Itu ketika amal saleh. Tapi ingat, kalau orang berbuat dosa di Makkah ataupun Madinah, apalagi di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka dosanya lebih apa? Besar, namanya dosanya lebih besar. Di mana ada pelipat gandaan pahala dalam tempat atau waktu, maka ketika orang berbuat dosa pada tempat atau waktu tersebut, dosanya lebih apa? Besar. Itu tempat. Waktu contoh kemarin sudah kita lewati, Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, mengunci, membelenggu para syaitan, mempersulit langkah syaitan untuk menggoda Bani Adam, melipat gandakan pahala luar biasa ketika Ramadan. Tapi ingat, ketika kita melakukan dosa dan maksiat, pada bulan Ramadan, maka dosanya jauh lebih apa? Kenapa? Kelewatan. Kenapa kelewatan? Masa kita di hadapan kita ada Ka'bah dari Masjidil Haram masih berbuat dosa dan maksiat sih. Masa kita di Masjid Nabawi, di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbuat dosa sih. Masa di Ramadan yang Allah berikan kemudahan seseorang untuk mendapatkan surga masih berbuat dosa sih. Bisa dipahami, Pak? Maka di mana ada pelipat ganda pahala pada tempat atau waktu, maka dosa pun lebih besar ketika orang melakukan apa? Dosa. Ingat baik-baik. Salah satunya bulan haram ini. Ketika Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala seseorang ketika dia beramal saleh pada bulan-bulan haram ini, ingat, ketika dia melakukan dosa, bermaksiat dan kedurhakaan kepada Allah, maka dosanya pun jauh lebih besar. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadhlimu bihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan itu. Jangan kalian berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. Karena kezaliman, maksiat, dosa di 4 bulan tersebut, dosanya jauh lebih besar. Ini makna pertama dari bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan suci. Ketika orang berbuat dosa dan maksiat, dan dosanya lebih besar, sebagaimana ketika dia berbuat amal saleh, maka pahalanya jauh lebih besar. Makna kedua, sebutkan oleh sebagian ulama, bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Sampai datangnya Islam. Jadi ternyata bulan haram ini bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi bulan haram ini sejak zaman jahiliyah terdahulu sudah dimuliakan oleh masyarakat Arab terdahulu. Sampai datangnya Islam, diteruskan syariat tersebut, memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Pada bulan haram tersebut tidak boleh ada peperangan. Nah, jadi masyarakat Arab jahiliyah terdahulu memuliakan bulan ini, salah satunya tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada peperangan. Kalau kita perhatikan ya Pak, peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala tidak ada pada 4 bulan ini. Tidak ada pada 4 bulan ini. Ramadan boleh perang tak? Boleh. Perang Badar Ramadan. Fathul Makkah Ramadan. Ada 4 bulan ini, 4 bulan yang dilarang untuk berperang. Kecuali ketika diserang oleh musuh, maka dia boleh untuk melawan atau membalas. Ini paling tidak 2 makna disebutkan tentang masalah bulan haram. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Orang yang cerdas, orang yang berakal pasti ingin pahalanya dilipat gandakan lebih besar, bukan ingin dosanya lebih besar. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, ikhwan, mulai bulan Dzulqa'dah ini tingkatkan iman kita, dakwah kita, amal saleh kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena amal saleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini pahalanya luar biasa besar, berlipat masyaallah. Dan jangan pernah berbuat kedurhakaan dan dosa pada bulan-bulan itu. Terkhusus yang insyaallah taala nanti kita akan masuki bersama, insyaallah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama,
ketakwaan untuk apa? Ini orang yang ilmunya hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pajangan. Ilmunya hanya sekedar tahu, tapi dia tidak amalkan, dia tidak praktikkan dalam kehidupan. Maka yang paling penting pada dia yang kata ulama, bukan cuma mengetahui keutamaan mana lebih utama dari 2 tersebut. Betul itu ilmu, termasuk ilmu, masya Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kaum muslimin mengejar surga Allah Azza wa Jalla pada 2 tersebut. Baik 10 akhir Ramadan yang sudah kita lewati dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi saya punya masih banyak dari kaum muslimin yang belum mengetahui keutamaan yang sangat luar biasa dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mana buktinya? Ketika Ramadan 10 hari, masya Allah, ramai kan? Masjid jam 2 malam bisa ramai. Betul? Ketika nanti 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ramai nggak masjid? Hah? Biasa aja. Betul? Kenapa? Jauhnya kaum muslimin dari ilmu yang benar. Jauhnya kaum muslimin tentang pengetahuan bagaimana keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang sangat luar biasa, masya Allah. Dan sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang 10 hari. Rasul menyebutkan ma min ayyamin, sifatnya bersifat umum, nakirah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dilakukan pada hari ini, itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang selain itu hari tersebut. Jadi sebagai ulama sampai berani mengatakan berarti 10 hari terakhir Ramadan juga masuk sini harus diterima. Tidak ada hari-hari. Subhanallah. Sahabat ketika mendengar seperti itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla tetap tak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari itu? Rasul mengatakan, "Wal jihad fi sabilillah." Walaupun itu jihad di jalan Allah. Kecuali satu keadaan. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan seluruh hartanya. Dia ikut jihad di jalan Allah, seluruh hartanya dia bawa. Falam yarji bi dzalika bi syai'. Kemudian tak kembali sama sekali. Jiwanya mati syahid di jalan Allah, hartanya dihabiskan untuk diinfakkan di jalan Allah. Ini baru bisa menandingi pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari tersebut. Istimewa. Pertanyaan, kenapa sahabat tanya jihad? Kenapa bukan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah? Kenapa jihad? Apa hikmahnya di sini? Kenapa jihad? Ini bukan rangka tawadhu, kita yang insyaallah tawadhu, sekarang takut riak bisa jawab dengan. Kenapa jihad? Harta dan haji, harta dan jiwa juga. Betul ya? Kenapa jihad? Membutuhkan? Masya Allah, barakallahu fiik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzirwatu sanamil Islam, al-jihad fi sabilillah." Puncak dari agama Islam ini apa? Jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bagaimana alimnya sahabat, faqihnya sahabat. Sahabat gak nanya ranting, cabang, tengah-tengah dari amal saleh, langsung nanya puncak. Puncak dari agama Islam ini itu jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita boleh merasakan, ya Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling puncak dari agama Islam ini, yaitu jihad di jalan Allah, tetap tak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu? Bahasa kita gampang, betul ya? Apakah amalan puncak di jihad di jalan Allah tetap tak bisa mengalahkan dari 10 hari tersebut ketika orang beramal saleh? Rasul menyebutkan
sahabat, faqih sahabat, berilmunya sahabat tentang agama ini. Yang ditanya langsung apa? Dirwatu sanad Islam, puncak dari agama Islam. Jadi ketika seseorang bisa begini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia amal ma'ruf nahi munkar, dia mungkin haji dari haji dan umrah, kemudian dia bertakbir, dia melakukan amal saleh apapun, pahalanya menyamai, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad. Siapa yang mau luar biasa? 10 hari awal bulan Dzulhijjah, istimewa. Sekali lagi saya katakan menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersemangat mengejar surga Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala istimewakan waktu tersebut. Salah satunya bulan-bulan haram, terkhusus lagi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Subhanallah. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa dilakukan pada 10 hari tersebut, Ustaz? Itu amal apa saja? Karena ada amalan yang sifatnya umum, ternyata ada juga amalan yang sifatnya khusus yang bisa dilakukan. Yang pertama, bagi orang-orang yang Allah luaskan rezekinya, Allah buatkan fisik badannya, mampu dirinya, maka jangan ragu untuk haji dan umrah. Maka jangan ragu untuk haji dan umrah. Jelas. Haji hanya kemudian dilakukan pada bulan apa? Dzulhijjah tersebut. Dilakukan pada bulan Dzulhijjah tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Surat ketiga ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah. Yang dalil menunjukkan kewajiban kita untuk haji bagi orang-orang yang mampu. Dalam hadis disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada yang pantas dibalas baginya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah," barang siapa yang berhaji lillah karena Allah ikhlas. "Falam yarfuth wa lam yafsuq," dia tidak berkata-kata yang seronok, menjorok, dan dia